Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibowo Agus Santiko dengan NIM 0711522046. Pada hari ini, kesempatan ini, saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan makalah tentang upaya penegakan pelanggaran hukum telematika yang bersifat lintas batas dikaitkan dengan Omnibus Law. Yang pertama, kata pengantar. Puji bersyukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia, saya dapat menjelaskan makalah upaya penegakan pelanggaran hukum telematika yang bersifat lintas batas dikaitkan dengan Omnibus Law. Meskipun banyak kekurangan di dalamnya, dan juga saya berterima kasih pada semua penulis yang tulisannya menjadi bahan acuan saya untuk memperkaya ilmu di dalam makalah ini. Makalah ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang upaya penegakan pelanggaran hukum telematika yang bersifat lintas batas dikaitkan dengan Omnibus Law. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Lanjut kita ke pendahuluan. Latar belakang. Latar belakangnya dari judul yang di atas, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dan mendunia. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, borderless, dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan, berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini ibarat keping uang logam yang bisa kita lihat kedua sisinya, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Tentunya seringkali membawa dampak negatif. Hal ini tidak bisa terpisahkan kedua sisi mata uang logam tersebut. Namun, bukan berarti perbuatan melawan hukum akan melekat dengan adanya perkembangan teknologi. Masyarakat sering memanfaatkan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan berkembangnya teknologi sekarang. Smartphone juga bisa sebagai alat dan melalui aplikasi media sosial maupun aplikasi lainnya bisa dijadikan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan. Penulisan ini dilakukan dengan tinjauan yuridis sosiologis dengan melakukan riset dan didukung data baik undang-undang maupun buku referensi yang sesuai. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindakan pidana cyber di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan kendala serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan tindakan pidana cyber. Rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 3. Yang pertama, A. Bagaimana upaya pembentukan undang-undang tindak pidana cyber dengan metode Omnibus Law? B. Bagaimana mengoptimalkan metode Omnibus Law dalam cyber law? C. Bagaimana penanganan penegakan cyber law dengan metode Omnibus Law? Tujuan. Untuk mengetahui tujuan juga berbagi 3. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan cyber law dengan metode Omnibus Law. B. Untuk mengetahui cara kerja yang optimal dari metode Omnibus Law dalam cyber law. C. Untuk mengetahui penegakan hukum cyber law. Dilanjutkan dari metode penelitian. Penelitian menggunakan descriptive analysis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel jurnal, serta website dan hasil penelitian yang membahas mengenai cybercrime dan metode Omnibus Law. Bahan non-hukum adalah kamus hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan. Bab kedua, pembahasan. Pembahasan terdiri dari landasan teori, upaya pembentukan UU Cyber dengan metode Omnibus Law,
Ada metode omnibus law dalam cyber law, dan juga penegakan cyber law. Kita bahas dari yang pertama dulu. Kita bahas adalah landasan teori. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, kejahatan di dunia maya melalui jaringan internet. Istilah cyber law telah membentuk rejim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rejim hukum cyber law di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh Presiden Republik tanggal 21 April 2008. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perundungan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Istilah hukum cyber berasal dari cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum mayantara. Secara akademis, terminologi cyber law belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of the internet, law and the Information Superhighway, Information Technology Law, the Law of Information, Lex Informatika, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Dalam perjalanannya, kriminalisasi tindak pidana cyber dalam UU ITE yang mengatur penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas di dunia cyber belum memadai. Saat ini, hukum internasional yang banyak digunakan negara-negara di dunia sebagai pedoman dalam pengaturan tindak pidana cyber adalah Convention on Cybercrime tahun 2001. Yang kedua, upaya pembentukan UU Cyber dengan metode Omnibus Law. Perkembangan teknologi dan informasi memang memiliki dalam kaitannya dengan cybercrime. Sejatinya memiliki relevansi dan dengan gagasan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Raharjo. Sajipto Raharjo adalah salah satu pemikir hukum yang melihat realitas sosial kemasyarakatan sebagai lahan yang harus digeluti dan diintegrasikan dengan aspek teoretik maupun praktik hukum. Sajipto Raharjo mengumumkan munculnya hukum modern mengubah peta tatanan masyarakat yang lama. Semua tatanan yang ada sebelumnya seperti hukum kebiasaan akan kehabisan ruang gerak. Kehadiran hukum modern sekaligus menempatkan dalam posisi cukup sulit, yaitu berada di persimpangan. Sebelum munculnya hukum modern, hukum hanya berurusan dengan perburuan keadilan. Aturan hukum adalah aturan tertentu dari sistem norma. Sistem norma merupakan alat sosial yang secara sadar diwujudkan dalam perbuatan. Norma menggambarkan subjektivitas, konsep internal yang dipegang oleh masyarakat menerapkan bagaimana menggambarkan orang-orang dalam kelompok tertentu. Dalam bahasa aliran filsafat dan ilmu hukum, pemikiran hukum mengedepankan aspek sosiologis yang diidentifikasi dengan istilah sosiological jurisprudence. Hal itu tertentu dibedakan dengan gagasan pemikiran mengkaji hukum atau lazim disebut sociology of law. Secara umum, terdapat tiga perbedaan utama antara sociology jurisprudence dengan sociology of law, yaitu sociology jurisprudence berakal dari ilmu hukum. Sociology jurisprudence memandang hukum sebagai norma yang bersumber pada nilai. Yang tiga, sosial jurisprudence sekalipun menggunakan perspektif pandangan ilmu lain, khususnya ilmu sosial, dalam melengkapi pengkajian hukum dan mempertahankan identitas dan karakter ilmu hukum. Hukum progresif sejatinya memiliki beberapa karakter, yaitu sebagai berikut. Hukum sebagai institusi yang tidak pernah berhenti melayani manusia, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, hukum memiliki dualitas aspek perilaku dan aturan. Hukum sebagai sarana pembebasan. Selanjutnya, 2.3 metode Omnibus Law dalam cyber law.
Dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia, Indonesia dapat dikatakan negara yang sedikit terlambat dalam merumuskan pengaturan terkait cybercrime. Di Indonesia, pertama kali pengaturan mengenai cybercrime sejatinya diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang ITE, yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan terkait cybercrime di Indonesia baru disahkan pada tahun 2008, sedangkan fenomena cybercrime sudah terjadi terlebih dahulu dari tahun 2008 tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena cybercrime ada terlebih dahulu dibandingkan dengan pengaturannya. Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang ITE, beberapa peraturan perundang kemudian mencoba mengakomodasi potensi adanya cybercrime dengan adanya berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, serta UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kitab-Kitab Hukum Pidana KUHP. Cukup banyak pasal cybercrime UU ITE yang dicabut oleh UU KUHP, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2, pasal 30, pasal 31 ayat 1, 31 ayat 2, pasal 36, pasal 45 ayat 1, pasal 45 ayat 3, pasal 45 ayat 2, pasal 46, 47, 45 1, pasal 51 ayat 2. Hal ini sejatinya bertegaskan komitmen penyusunan KUHP baru supaya perumusan aturan mengenai cybercrime harus memperhatikan perkembangan hukum yang ada. Selanjutnya, di penanganan penegakan cyber dalam upaya penanganan kasus kejahatan di maya terdapat beberapa pasal KUHP yang mengkriminalisasi cybercrime dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun pasal-pasal yang dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan cybercrime di masa yang akan datang, kurang optimalnya penegakan hukum terhadap cybercrime disebabkan karena sarana dan fasilitas penegakan hukum yang belum memadai. Penegakan hukum terhadap cybercrime mutlak memerlukan alat, sebab karakteristik dari kejahatan ini adalah dilakukan dengan alat baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Penentuan waktu dan tempat terjadi cybercrime ditentukan saat kapan alat itu bekerja efektif. Oleh sebab itu, analisis telematika sangat diperlukan dalam mengungkap kejahatan ini. Untuk menelusuri, pendeteksi, dan menanggulangi kejahatan ini, Onowe Purwo menjelaskan bahwa caranya sangat tergantung aplikasi dan topologi jaringan yang dipakai. Sebagai aplikasi ada di ConnectTrack dan Backtrack. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan fasilitas yang memadai menjadi hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Selanjutnya kita singkat dengan penutup, yaitu kesimpulannya. Kesimpulan urgensi pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Cyber secara terpusat dan terpadu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kosongan hukum terkait dengan cybercrime di Indonesia. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Cyber secara terpusat dan terpadu juga bertujuan untuk mempermudah proses harmonisasi hukum terkait cybercrime yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Cyber secara terpusat dan terpadu dengan metode Omnibus Law ditinjau dari perspektif hukum progresif dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat karena dengan mengacu pada perspektif hukum progresif hukum ada untuk memfasilitasi berbagai perkembangan dan kebutuhan manusia. Selain itu, pengoptimalan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Cyber secara terpusat dan terpadu untuk membuat undang-undang yang efektif, efisien, serta berdaya guna bagi masyarakat. Saran dari penulis dari uraian gagasan hukum progresif di atas, maka salah satu solusi untuk mengatasi kekosongan hukum serta tersebarnya berbagai pengaturan terkait cybercrime di Indonesia dapat dilakukan dengan merumuskan metode Omnibus Law terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Cyber. Terima kasih. Berikut daftar pustaka yang untuk rujukan penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.